Sekarang kita akan belajar turunan ya, tepatnya di penggunaan turunan untuk mencari fungsi naik, fungsi turun, maksimum, minimum, dan belok. Lihat, perhatikan. Di sini saya misalnya punya sebuah kurva. Ini ada kurva nih. Kurva ini saya namakan fx kurvanya misalnya. Nah, seperti ini kalau kalian lihat nih, ada melengkung ya, ada naik, ada turun ya. Di sini nanti gini nih, lihatnya dari kiri patokan kita. Kita berjalan dari kiri, nah, berjalan dari sini sampai ke sini. Nah, ini kalau dari sini nih, ini ke sini naik nih, ya nggak? Naik ya kan, terus berhenti. Dari sini berhenti sejenak. Nah, jadi tidak naik tidak turun nih, pas berhenti sedikit ya di sini, terus ini turun lagi. Gitu. Terus ini berhenti sejenak. Gitu. Terus di sini naik lagi. Daerah yang ini nih ke atas ini namanya daerah naik. Disebutnya daerah naik. Gitu ya, daerah naik. Di sini disebutnya daerah apa berarti? Daerah turun, bro. Ini disebutnya daerah turun. Ya kan? Berarti ini daerah apa, bro? Daerah naik lagi, bro. Daerah naik. Gitu ya. Di mana dia tidak turun tidak naik, di mana dia tidak turun tidak naik, ini tidak turun tidak naik seperti ini disebutnya nanti daerah stasioner. Jadi berhenti sejenak ya. Stasioner. Tahu stasiun? Apa stasiun? Iya betul, tempat berhenti kereta, ya nggak? Nah, ini juga sama stasioner ya, tempat berhenti titik gitu ya. Stasioner, stasioner. Ini juga sama, namanya juga stasioner. Stasioner. Bedanya apa? Kalau ini nanti stasioner maksimum ya, ini stasionernya minimum. Kenapa? Karena ini posisinya di atas di puncak ya, ini di bawah ya. Jadi bedanya maksimum sama minimum aja. Sama juga yang ini, kurva yang sebelah kanan ini. Ini ada dua kurva, saya kasih nama fx. Ini juga sama deh, fx juga ya. Lihat. Kalau perhatikan nih Mas Bro. Ini naik nih, naik, berhenti sejenak di sini ya kan, istirahat, terus naik lagi. Yang kanan coba, ini turun ya kan, berhenti sejenak, istirahat dulu di sini, makan-makan, minum-minum, terus turun lagi, gitu kan ya. Berarti ini nanti daerahnya apa, bro? Di sini juga daerah naik, bro ya. Di sini naik, di sini berhenti, di sini naik lagi. Gitu. Sama. Ini juga di sini turun, berhenti, di sini turun lagi. Gitu. Di sini berhenti sejenak nih, tapi tidak maksimum tidak minimum ya. Di sini tidak maksimum tidak minimum. Berarti nanti ini namanya stasioner juga, bro. Stasioner juga. Tapi stasioner apa, bro? Ini namanya stasioner belok. Belok. Stasioner belok. Naik lagi, turun lagi, gitu ya. Sip. Contoh. Contoh ini hubungannya sama turunan apa? Nanti dulu, harap sabar. Sebenarnya nih, kita punya kasih contoh sebenarnya ya. Saya punya kasih contoh Y atau fx boleh, Y atau fungsi fx. Saya punya sebuah kurva atau persamaan gini, x kuadrat min 6x tambah 9. Yang kedua, fungsi Y atau fx. Saya punya sebuah kurvanya nanti x pangkat 3. Ini sebenarnya untuk mencari belok, turun, naik tuh digambar nih ya. Karena kita belum belajar turunan nih, seolah-olah kita belum belajar turunan, kita akan cari gambarnya seperti apa nih. Masih kan cara gambarnya? Lupa ya. Yang udah lupa, buka lagi deh video tentang fungsi kuadrat ya. Ini saya gambarin deh ya. Saya gambarkan. Ini, bro. Ini ada sumbu x. Di sini ada sumbu y. Ini sumbu x terus sumbu y seperti ini gitu ya. Terus saya bikinkan gambarnya, bro. Gambarnya gini, bro, nanti, bro. Kurang lebih gini lah ya. Oke, diperbesar boleh lah. Gitu ya. Nanti kurang lebih gambarnya seperti ini. Di sini nanti yang di sini nih, di sini itu adalah angkanya 3, bro. Ini fungsinya fungsi fx, bro. Fungsi fx. Kalau kalian perhatikan, bro, ini kan turun nih. Ini turun, ya enggak? Ini turun. Ini apa, bro? Naik, bro. Oke? Berarti fungsi ini nih, ini daerahnya nanti daerah apa? Turun. Daerah di sini nih, yang daerah ini daerahnya daerah apa? Coba, naik. Kalau ini stasioner, bro, ya enggak? Ini stasioner. Stasioner apa coba? Iya, betul. Stasioner minimum. Stasioner minimum, bro. Kenapa minimum? Di bawah. Kalau kalian perhatikan nanti daerah di kirinya 3, di kirinya berarti ini ke sana. Ini daerahnya turun.
Turun kan ya, ini kan daerahnya turun semua ya nggak? Kalau di kanannya 3 bro, nih kalau lihat, nah kanannya 3 kan ini naik nih kurvanya ya nggak? Ini daerahnya daerah naik. Saat ditanyakan kapan dia turun saat kapan nih? Dia turun, si fungsi itu mengalami turun di mana? Di kirinya angka 3. Berarti seluruh x yang di mana x-nya itu di kirinya 3 atau x-nya lebih kecil dari 3. Kapan dia naik? Dia naik setelah apa? Terima rapot, ya nggak? Terima rapot. Ini dia naik di kanannya angka 3 nih, di sananya naik semuanya. Berarti dia naik di x lebih besar dari 3 ya. Kapan dia stasioner? Nah, stasioner. Kebetulan di situ stasionernya adalah stasioner minimum. Kapan coba ayo? Saat x-nya sama dengan berapa itu? 3. Oh, cerai ya. Gimana kalau dengan gambar yang gini? Yuk saya kasih tahu gambarnya aja. Udah jadi nih gambarnya gini nih, bro. Sebentar nih sumbu X, nih sumbu Y gitu ya. Terus saya bikin kurvanya, bro. Harap sabar dan tenang. Oke. Seperti inilah kurang lebih kurvanya ya. Oke, ini kurvanya. Di sini kalau perhatikan nih, bro. Ini naik, bro. Ya nggak? Ini naik. Ini naik lagi, bro. Di sini dia berhenti sejenak nih di angka 0 ini ya. Berarti dia naik terus naik lagi. Naik. Dia naik di sini naik. Di sini berhenti sejenak. Naik lagi. Naik lagi. Berarti titik ini namanya titik apa, bro? Betul. Titik ini namanya titik belok atau stasioner belok gitu ya. Oke. Kalau ditanyakan misalnya kapan dia naik? Ternyata dia naik semuanya ya nggak? Nggak ada yang turun nih, naik semuanya. Kalau ditanyakan biasanya kalau naik semuanya itu ditulisnya gini, X bilangan real atau X anggota bilangan real ya, atau semua X boleh lah. Ini X anggota bilangan real itu artinya semua nilai X semuanya dia naik terus, turun nggak ada ya. Terus kapan dia belok? Atau stasioner belok, stasioner kebetulan dia stasionernya lah belok. Kapan dia belok? Belok kalau ada tikungan ya kayak ini belok saat apa? Saat x-nya sama dengan berapaan? 0 ya kan? Ini kita mencari naik, turun, stasioner tanpa turunan. Gimana kalau pakai turunan gitu kan? Yuk sekarang kita masuk ke turunannya. Ini pengertiannya dulu. Masuk ke turunannya, bro. Lihat perhatikan Mas, bro. Gini ya. Kalau keturunannya ya, kalau kalian misalnya punya sebuah fungsi y sama dengan fx. Seperti ini. Nanti langkahnya, bro. Sebentar, bro. Di sini aja pindah ya nih. Kalau punya y sama dengan fx, gitu ya. Nanti ini ada bisa 3 macam kondisinya ya. Kondisinya ada 3 macam, bro. Oke, kondisi yang pertama, jika f aksen x-nya lebih besar daripada 0, berarti nanti fungsi itu akan mengalami daerah naik. Gitu ya. Terus kalau f aksen x-nya lebih kecil dari 0, fungsi itu, bro, fungsi itu akan mengalami turun. Kalau satu lagi pasti sudah tahu nih, ada lebih besar, ada lebih kecil. Berarti apa? Sama dengan, bro. Ya. Kalau fungsi itu sama dengan 0, berarti fungsi itu nanti akan mengalami apa coba? Iya, betul ya. Fungsi itu akan mengalami stasioner. Ya kan? Stasioner kan ada 3 jenis juga ya nggak? Stasioner ada 3 jenis juga. Gimana coba hayo? Iya, sini yuk. Gini, untuk stasioner itu kita pakainya f double aksen nanti ya. Dari turunan ini, bro. Dari turunan ini nanti kita dapat x0. Dari ini ya, dari turunan f aksen ini kita dapat x0. X0 itu apa? X0 itu adalah akar-akar atau pembuat 0 boleh. Akar-akar apa yang dibacanya ini akar-akar deh. Akar-akar dari apa nih? Akar-akar dari f aksen x. X0 itu akar-akar dari f aksen x atau pembuat nolnya. Nanti caranya gini. F0-nya ini kita masukkan ke f double aksen. F double aksen itu adalah turunannya kedua dari fx. Berarti kalau kita masukkan f0 dan dia kok hasilnya lebih kecil daripada 0, atau lebih besar dulu deh. Kalau dia lebih besar daripada 0, berarti dia titiknya adalah nanti mencapai titik minimum gitu ya. Tapi kalau f double aksennya dimasukin dengan x0, nanti di sini akan mencapai, jika lebih kecil dari 0, dia akan mencapai maksimum ya. Satu lagi,
Kalau f double aksenya dimasukin dengan x0, x0 pembuat 0 dari f aksen x, ini nanti kalau sama dengan 0 berarti dia akan mengalami blok. Gitu ya. Atau kalau kalian nggak mau cara seperti ini cara yang pertama. Kalian boleh pakai garis bilangan, bro. Garis bilangannya gini nih, ya. Garis bilangannya kita gunakan garis bilangannya itu adalah garis bilangan dari turunan fx. Nah, jadi misalnya saya punya f aksen x. Nah, dari f aksen x ini kita bikin garis bilangan, bro. Jadi gini. Nah, garis bilangan. Misalnya di sini saya punya x1 dan saya punya x2. X1 dan x2 itu pembuat nolnya dari f aksen x, ya. Oke, kalau seandainya nanti di sini plus tandanya, nah di sini min, ya berarti ini f aksennya positif, f aksennya negatif atau lebih kecil 0, ini f aksennya positif. Berarti kalau ingat kalau f aksen lebih besar dari 0 apa nih? Naik. Ini artinya f aksennya positif atau lebih besar dari 0. Berarti nanti fungsinya ini naik, bro. Ini naik ke sini, gitu ya. Terus naik, nah itu naik. Terus berikutnya lagi, ini fungsinya negatif nih f aksennya. Kalau negatif apa di sini? Lebih besar dari 0, turun. Berarti ini sampai sini turun, bro. Ini sampai sini turun, ya kan ya. Terus berarti di sini ini positif lagi, naik lagi, bro. Seperti itu. Gitu ya. Kalau kalian lihat, berarti ini nanti ini mencapai maksimum ya, karena di puncak atas ini mencapai minimum. Artinya apa, bro? Nanti x1-nya ini, ini x1-nya ini mencapai apa coba? Dia mencapai minimum atau maksimum? Maksimum. Kenapa? Karena dia kan naik dulu nih. Ini naik nih. Habis naik terus apa? Turun, ya kan? Naik terus berarti kan di puncak maksimum sini ya. Kalau yang ini berarti mencapai apa nih? Minimum, betul. Kenapa mencapai minimum? Karena apa? Dia kan turun. Terus ini naik ke sini. Gitu ya. Ocre? Atau boleh kalau gini, contoh lagi deh. Saya punya misalnya x1 atau x0 juga boleh. Kalau seperti ini, saya punya di sini tanya plus misalnya. Ini plus, ya. Terus saya kasih deh contoh lagi, satu lagi sini. Di sini misalnya x1 atau x0 boleh. Yang penting itu adalah pembuat 0 dari f aksen x atau akar-akarnya di sini min, misalnya di sini min, gitu ya. Lihat kalau kalian perhatikan, ini apa ini? Positif. F aksennya positif atau lebih besar dari 0. Ya, positif atau x lebih besar dari 0. F aksennya lebih besar dari 0. Berarti dia naik, bro. Dia naik gitu kan. Terus di sini positif lagi, dia naik lagi. Naik lagi. Berarti nanti titik sini, ini naik, masih ingat tadi? Naik terus naik lagi. Apa titiknya? Belok, ya. Naik lagi. Berarti ini belok, bro. Ini belok. Belok. Gitu, bro. Ocre. Ya. Ini juga. Ya. Ini turun lagi, Mas, bro. Ini turun. Sret. Turun ya. Kalau tadi kan naik terus naik. Kalau ini turun, terus ini turun lagi. Gitu. Turun lagi. Berarti ya sama, ya belok juga, bro. Ini turun. Ini turun lagi. Ya berarti titik yang di sini ini juga namanya nanti belok juga. Jadi tadi naik terus naik. Turun terus turun, ya. Ocre. Ya, contoh, Mas, contoh. Oke, contohnya sekarang tadi kalian sudah ngerjain soal ini nih. Ketahuan kan kapan dia naik, kapan dia turun. Tetapi dari gambar, gimana kalau nggak kita gambar, ya? Oke, coba lihat, perhatikan semuanya, everybody. Asik, ya. Soal yang pertama, tadi soal yang pertama apa, bro? Soal yang pertama, y sama dengan fx sama dengan apa? Masih kan nggak soalnya? Iya, betul, x kuadrat min 6x, ya kan, ditambah 9. Soal yang kedua apa tadi? Y sama dengan apa? X pangkat 3, gitu kan. Coba caranya gini deh. Kalian caranya adalah cari f aksennya dulu. F aksen x nya dulu. F aksen x jadi apa nih? 2x, ya enggak? Min 6, gitu kan. Nanti habis itu dienolkan, ya. Kita nolkan. Tujuannya apa? Untuk mencari nilai ininya apa, x-nya. Kita nolkan nih f aksen x, kita nolkan, berarti nanti 2x min 6 kita nolkan seperti ini. Min 6-nya pindah ke kanan jadi 2x sama dengan 6. Berarti x-nya berapa sini? 3. Ocre. Kalau sudah seperti ini kalian bikin garis bilangan, bro. Dibikin garis bilangan seperti ini. Ini x-nya taruh di sini 3, ya. Di sini 3. Kita kasih tanda nih
plus minusnya. Masih ingat bagaimana kasih tanda plus minus? Karena ini fungsinya adalah garis bilangan f aksen x. Nah, ini garis bilangannya adalah garis bilangan f aksen x. Berarti yang kita ambil sebagai patokan adalah f aksen x-nya. Tadi f aksen x-nya di situ tertulis apa tuh? 2x min 6, ya kan? Di sini nih, yuk kita masukin sebuah angka nih. Di kanannya 3 ada angka berapa? Ada angka 4, 5, ya kan? Di kirinya 3 ada angka 2, 1, 0. Kita ambil salah satu bilangan. Kita ambil yang gampang deh. Kita ambil misalnya angka 0, berarti f aksen 0. Yuk kalau kita masukin 0. 2 kali 0, 0. Kurangi 6, hasilnya berapa? Min 6. Oh, min 6 itu negatif atau positif? Min 6 itu adalah bilangan negatif. Berarti artinya apa, bro? Daerah yang ada nolnya di sini nanti daerahnya daerah negatif, bro. Daerah ada nolnya kan di kiri, ya nggak? Berarti daerah negatif. Gitu maksudnya. Berarti yang kanan apa nanti? Positif. Ya tinggal dimasukin aja, ya, atau selang-seling. Kalau ini min berarti sebelahnya plus, ya. Kalau nggak yakin, yuk masukin coba, ya. F aksennya kita masukin 4. Nah, masukin 4 coba. X-nya ganti 4. 2 kali 4 8, ya. Masukin 6. Berarti 8 kurang 6 berapa? 2. 2 itu negatif atau positif? Positif. Berarti artinya daerah yang ada 4-nya itu daerah yang positif. Ada 4-nya mana ini kan? Gitu ya, hasilnya positif. Oke, ini ya ilustrasi aja ya. Pengulangan. Kalau yang belum ngerti, ya masih belum ngerti, yang di sini dibuka di materi pertidaksamaan. Oke, ini saya hapus dulu deh ya, biar tidak merusak pemandangan ya. Streng gitu ya. Ya ini juga saya hapus. Streng juga saya hapus. Streng. Gitu ya. Ini negatif. Kalau negatif berarti apa? Turun. Ini negatif berarti turun. Gitu kan? Terus sebentar, ini negatif berarti turun. Ini positif berarti apa? Nah, naik gitu kan? Berarti ini turun, ini naik, bro. Asik. Ini turun, naik. Ini turun. Ini naik. Ya kan ya, berarti di sini turun, di sini naik. Di sini apa, bro? Stasioner, bro. Ini kira-kira stasioner apa ini? Ayo. Stasioner apa? Maksimum atau minimum? Minimum kan, setelah turun terus naik kan? Turun terus naik. Berarti di sini apa? Minimum, bro. Ini minimum. Gitu. Ya kan ya? Berarti ini minimum. Berarti nanti kalau ditanyakan kapan dia naik, kapan dia turun? Turun. Ya apa turun tuh? Saat kapan? Saat di kirinya angka 3 atau X lebih kecil dari 3, ya kan ya? Kapan dia naik? Yuk, kapan dia naik? Ayo naik kapan? Iya, di kanannya 3. Berarti saat X lebih besar dari berapa, 3. Ya, kapan dia minimum atau stasioner? Stasioner. Kebetulan jenisnya stasioner, jenisnya apa itu? Minimum, ya kan ya? Kapan dia minimum? Saat nilai X-nya sama dengan berapa, bro? 3. Ngerti ya? Kan sama kayak tadi di jawabannya, ya nggak? Sama ya kayak tadi ya. Ini dia. Ini dia ya, sama kan? Sama. Itu kalau kita nggak pakai apa, bro? Kita nggak pakai gambar tapi pakai turunan. Oke. Yuk, sekarang kita gunakan yang ini, bro. Ini saya hapus dulu. Gunakan grafik ini. Yuk kita bahas pakai turunan juga, bro. Y sama dengan fx. Ini kita sebut Y boleh, fx boleh. Ya, biasanya disebut Y atau fx sama aja lah ya. Terus deh biar lengkap. Ada Y-nya, ada fx-nya. Seperti ini ya. Berarti f aksen x. Pakai hijau deh, sama deh. F aksen x. Berarti ini kalau terus f aksen x. Gitu ya. Berarti turunannya, bro. Turunannya berapa, bro? Turunannya adalah 3x kuadrat. Seperti itu. Setelah diturunin tadi stepnya apa? Diganti 0, dimasukin 0 atau kita sama dengan 0. Berarti fx seperti ini, 3x kuadrat gitu kan? Sama dengan 0. Difaktorin, bro. Kalau difaktorin gimana nih? Ini kalau difaktorkan sebenarnya gini, bro. Sebenarnya nih kalau kita faktorkan nih, 3x kuadrat itu gini. 3x kali x sama dengan 0. Nanti seperti faktor pertama, ini faktor kedua. Jadi nanti ada 2, bro. Jadi nanti x yang pertama, ini ada x1 ya. Ini ada x1. Ada x1 sama dengan berapa nih? 0. Ini ada x2. X2-nya juga sama dengan 0. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gini loh. Ini segini biar 0, x-nya diganti berapa? Ya, x-nya diganti 0, ya Kak? Ini kita anggap sebagai x1, ini kita anggap sebagai x2 kan. Kalau menfaktorkan kan biasanya gini kan? Bentuknya gini ya nggak? X min 2, X min 3 gitu kan. Yang ini X nya berapa? 2, ini X nya berapa?
3. Karena ini nggak ada temannya, ya udah sendirian aja. Berarti ini X1, ini X2 ya. Ngerti gitu ya? Sip. Gitu, Bro. Berarti nanti kalau kita bikin di garis bilangan, Bro. Garis bilangan gini, Bro. Ini X1 sama X2-nya nempel di sini. Ada X1, ada X2, sama-sama 0. 0. Karena nempel saya tulis 2 kali. Wah, nggak ngaruh sih sebenarnya ya. Kalau ada yang kembar seperti ini, kalian kasih air mancur ya, buat bantuan kasih air mancur gini. Kasih gini. Seperti itu ya, kasih air mancur. Setelah itu kasih tanda plus minusnya, Bro. Kasih tanda plus minus. Ya, jadi kalau kembarnya 2, air mancurnya 2. Nanti kalau kembarnya 3, air mancurnya 3. Kalian masukin gini. Untuk plus minus di sini kan ada angka nih. Di sini ada angka 1 ya enggak? Di sini ada angka 2, di sini ada angka 3, di sini ada angka berapa nih? Min 1 ya. Min 2, min 3 dan selanjutnya. Dari f aksen X itu dari f aksen X yang di atas tadi itu. Yang ini kita masukin misalnya angka berapa misalnya? Kita masukin jangan angka 0 ya, karena 0 pas di batas. Kita misalnya masukin angka 1. Yuk kita masukin 1. F aksen 1. Kalau kita masukin 1, Bro. Kita masukin 1 berarti hasilnya berapa? 3 kali 1 kuadrat 1. 1 kali 3 ya 3. Oh, berarti positif, Bro. 1 itu adalah positif. 1, 3 itu positif. Jadi artinya daerah yang ada satunya positif. Berarti ini positif. Gitu ya. Ini negatif. Yang di tengah-tengah air mancur negatif, baru ini positif lagi. Jadi itulah gunanya air mancur ya. Kalau kalian nggak ada air mancurnya seperti ini, nanti di sini akan terjadi negatif ya kan. Padahal kalau kalian masukin angka min 2, nanti pasti hasilnya positif tuh. Ya nggak tuh. Coba yuk masukin f aksen min 2. Coba f aksen min 2. 3 dikali min 2 dikuadratin 4. 3 kali 4 berapa? 12. 12 negatif atau positif, Bro? Positif. Ya, makanya di sini yang ada min 2-nya positif juga. Ya, itulah gunanya air mancur ya, untuk menanggulangi biar kalian tidak apa nih, Bro? Tidak salah naruh plus minusnya ya. Ocre. Yuk. Ini saya hapus dulu nih yang nggak penting-pentingnya dulu. Penting juga sih sebenarnya ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus. Oke, ini saya hapus. Oke, sip. Ini sebenarnya kalau kita bikin garis bilangannya ya, kalau saya sempurnakan nih. Saya sempurnakan, saya edit garis bilangan itu sebenarnya gini aja sih. Ini 0 ya, sini 0 ya. Di sini plus sama plus. Ini plus, ini plus. Ingat, garis bilangan ini adalah garis bilangan f aksennya ya. Ini adalah garis bilangan f aksen. F aksen X-nya. Yang kita pakai adalah angka-angka di sini pembuat 0 dari f aksen X-nya. Setelah itu, Bro. Setelah ini nih. Ini adalah apa ini? Naik ya, naik terus naik lagi, Bro. Ini naik. Ini naik. Ini naik nih di sini. Naik ya enggak? Naik. Ini naik lagi. Naik lagi ya enggak? Karena positif lagi. Naik lagi. Kalau ditanyakan naik, berarti naiknya semua. Naik semua, ini enggak ada turunnya ya enggak? Kapan dia naik? Naik apa tadi? Setelah terima rapot ya, naik itu seluruhnya. Berarti X untuk semua bilangan real ya, atau semua X. Dia semuanya naik. Kapan dia belok? Dia belok saat kapan tuh? Stasionernya atau stasioner beloknya ini, atau stasioner boleh. Stasioner. Ini bentar dulu. Stasioner, kapan dia mencapai stasioner? Stasioner. Dia mencapai stasioner, kebetulan di situ stasioner belok. Itu saat kapan, Bro? Saat X-nya sama dengan berapa itu? 0. Gitu ya. Ngerti ya? Itu kalau kita gunakan pakai garis bilangannya. Oke? Ngerti? Ngerti. Oke deh, sip. Sekarang contoh yang pertama. Ini dia ya. Saya punya fungsi fx sepertiga X pangkat dengan min 16. X tentukan interval turun. Ini yang ditanyakan adalah interval turunnya. Kapan dia turun? Dan tentukan jenis stasioner. Jenis stasioner itu bisa maksimum, minimum ya. Ini nanti bisa maksimum kan, bisa minimum, atau bisa belok. Tentukan jenisnya. Ada 2 cara sebenarnya ya. Kita akan bahas satu persatu. Yuk kita jawab. JWB. Cara yang pertama, nanti kalian pilih deh. Ya, ini kita pakai cara yang pertama dulu deh. Cara 1. Cara 1. Ya, terserah mau pakai cara yang mana boleh ya, cara yang pertama kah, cara yang kedua kah, terserah kalian, yang penting saya kasih dua-duanya ya. Cara 1. Biar lebih bagus kita ketik aja. Gitu ya. Cara satunya gini, Bro. Kita tulis lagi soalnya, apa itu tadi? Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 min 16X. Gitu kan ya.
Sip. Terus berikutnya kita cari apa ini? Tentukan interval turun. Ingat, sebuah fungsi akan mencapai turun jika syaratnya apa coba? Iya, betul ya. F aksen X-nya lebih kecil dari 0. Jika F aksen X-nya lebih kecil dari 0, berarti dia akan mencapai turun, bro. Nah, nanti fungsi itu akan turun ya. Nah, ya udah kita turunin yuk. Sepertiga X pangkat 3. 3-nya turun ke depan kan? Berarti 3 kali sepertiga jadi berapa? 1 habis. Atau tinggal X aja. Pangkatnya berkurang 1 jadi X kuadrat. Kurangi, bro. Nah, 16 ya, turunnya 16 ya, jadi 16. Lebih kecil dari berapa nih? Dari 0 gitu kan. Terus berikutnya, bro. Nah, setelah itu kalian faktori nih. Kita faktorkan seperti ini, bro. Kita faktorkan seperti ini. Ini berarti lebih kecil dari 0 ya kan. Berarti ini X, ini X. Yuk, cari bilangan berapa nih? Akar 16 deh. 4 ya. Berarti sini positif 4, sini negatif 4 gitu kan. Berarti nanti ini X-nya yaitu min 4. Yang X-nya berapa, bro? 4. Oke deh. Oh, ah, setelah itu kalian bikin garis bilangan, bro. Ya, kalian bikin garis bilangan seperti ini gitu kan. Di sini adalah ada min 4 dan ada 4. Ah, gitu. Kasih tanda plus minusnya gimana, bro? Ayo, plus minusnya gimana? Sebenarnya paling mudah gini, bro. Nah, paling mudah kalau X kuadratnya itu positif. Nah, ya ini pangkat tertingginya itu positif nih. Berarti yang paling kanan tuh nanti positif, bro. Nah, seperti itu ya dari turunannya tuh. Tapi kalau nggak gini deh. Nah, ya. Kalau nggak mau seperti itu, kalian bisa cek pakai gini, bro. Nah, kita cek. Pakainya apa? Karena ini adalah garis bilangan dari F aksen X. Jadi ini adalah garis bilangan dari F aksen X. Berarti nanti kita ngeceknya F aksen X-nya. Mana F aksen X? Ini dia. Ini kan F aksen X ya, ini dia. F aksen X-nya yaitu apa tuh, bro? X kuadrat min 16. Gitu kan? Kita masukin sebuah angka. Misalnya angka berapa nih? Angka 0 deh. Angka 0 di mana sih letaknya? Di tengah-tengah sini kan? Berarti kalau kita masukin 0, bro, F aksen 0, kalau saya masukin 0, hasilnya berapa nih? 0 kuadrat 0. Kurangi 16. 0 kurangi 16 berapa? Min 16. Min 16 itu bilangan negatif atau bilangan positif? Bilangan negatif. Berarti artinya pada daerah yang ada 0-nya, daerah tengah sini nanti daerahnya negatif. Di sini daerahnya positif. Nah, negatif, positif, atau positif, negatif, sini positif lagi. Nah, seperti itu. Oh, cere. Oh, cere. Gitu ya. Ya, terus berikutnya, bro. Nah, ini saya hapus aja. Nah, ini saya hapus. Oke, gitu ya. Cara ngeceknya seperti itu. Oke. Sekarang yang diminta apa? Daerah yang lebih kecil dari 0. Daerah yang lebih kecil dari 0 itu daerah negatif atau daerah positif kira-kira? Daerah positif, positif negatif ya, daerah yang lebih kecil dari 0. Ini daerah lebih kecil dari 0. Itu berarti daerah negatif. Berarti yang kalian cari daerah yang negatif. Yang mana daerah negatif? Ini dia nih. Nah, ini daerahnya negatif. Oh, cari tinggal ini dia daerahnya ya di sini. Kasih warna. Cereng. Nah, ini dia ya. Oh, cere ya. Nolnya ini dihapus nggak apa-apa. Berarti kalau ditanyakan interval turunnya, bro, berarti nanti turunnya itu sama dengan turunnya itu sama dengan saat kapan tuh? Turunnya itu saat antara min 4 sampai 4. Min 4 lebih kecil X, lebih kecil 4. Ini dia. Nah, jawabannya. Oh, cere. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, jenis stasioner. Nah, ini kalau pakai cara satu, jenis stasioner kalian ngitung lagi ya. Jadi kalian ngitung lagi gini, bro. Hilang. Muncullah. Ah, ini dia muncul. Kalau untuk mencari jenis-jenis stasioner, kalau pakai cara yang pertama, kalian harus hitung lagi. Jadi terus di sini, ini masih pakai cara yang pertama ya. Yang dicari jenis stasioner. Kalian punya fx tadi. Fx-nya sama dengan apa? Iya, betul ya. Sepertiga X pangkat 3 min 16X, ya nggak? F aksen X-nya apa? Nah, kalian cari F aksen X-nya dulu. Apa? X kuadrat ya kan ya? Turun ke sini, ini kan 3 nih. Nah, turun ke sini jadi sepertiga kali 3 habis. X-nya pangkatnya berkurang 1, ini 16. Setelah itu kalian nolkan. Nah, difaktori nih, kalian faktorkan ya. Kalau kalian faktorkan, bro, nah ini kalian faktorin, berarti nanti X plus berapa tadi? 4 ya kan? Dan X min 4 gitu kan? Sip. Dari sini berarti X-nya itu hasilnya berapa? Min 4. Yang sini X-nya itu atau X2-nya berapa? 4 gitu kan ya? Sip. Dari sini nanti langkah berikutnya adalah nih kalian turunkan lagi yang tadinya F aksen, kalian turun lagi jadi F double aksen. Nah, F double aksennya berapa, bro? F double aksennya adalah X kuadrat. Ini kan F aksennya kan ini. F double aksennya di 2X. 16 turunnya 0. Ini F double aksennya. Nah,
Gimana berikutnya gimana menentukan jenis-jenis stasioner? Masih ingat nggak nih? Gini bro, nah, jenis-jenis stasioner itu kalau kalian punya F double aksen X atau X0, nah gitu ya, X0, kalau dia lebih besar daripada 0, berarti nanti itu namanya stasioner minimum. Ah gitu ya. Jadi kalau ini double aksen sorry. Tapi kalau F double aksennya itu dimasukin nanti kok hasilnya lebih kecil dari 0, berarti nanti itu stasionernya adalah maksimum gitu ya. Atau kalau F double aksennya itu kok nanti sama dengan 0, berarti nilainya adalah apa? Belok. X0 ini apa ya? X0 ini apa? Ini X0 ya kan? Ini X0. Ini X0 ini apa? X0 ini adalah akar dari akar dari apa? Akar dari F aksen X. Kalau di sini kebetulan akarnya mana? F aksen X. Ya ini dia akarnya. Berapa ini? Min 4 ya. Min 4 dan 4 ini. Ini dia ya. Ini akar dari apa? F aksen X. Ya udah tinggal kita masukin, jadi min 4 sama 4-nya kita masukin ke sini, Bro. Kita masukin jadi F double aksen. Masukin berapa? Min 4 yuk, kita masukin min 4. Berarti min 4 2 kali min 4. 2 kali min 4 berarti ya. Berarti hasilnya berapa? Min 8. Min 8 itu negatif atau positif? Negatif. Kalau negatif kan berarti lebih kecil dari 0 ya. Ini artinya lebih kecil dari 0 tuh negatif. Lebih besar dari 0 itu berarti artinya positif. Berarti ini kan negatif nih. Kalau dia negatif, kalau dia negatif berarti dia maksimum, Bro. Gitu berarti dia mencapai maksimum. Berarti dia maksimum saat kapan? Saat X-nya sama dengan min 4. Jadi dia di min 4 ini namanya stasioner maksimum. Berarti maksimum di mana? Di saat X-nya sama dengan berapa? Min 4. Cere. Ya. Lanjut. Kalau sekarang saya masukin gini, Bro. F aksennya, F double aksennya masukin 4. Berarti 2 kali ini masukin 4. 2 kali 4 berapa? Adalah 8. 8 tuh positif atau negatif? Positif atau lebih besar dari 0. Kalau positif, berarti fungsi itu mencapai apa? Mencapai minimum. Berarti minimumnya saat kapan? Saat di X sama dengan 4. Itulah namanya stasioner. Gitu. Itu cara pertama, Bro, ya. Cara pertama. Cara kedua, ini cara pertama ya. Yang barusan kita lakukan cara pertama. Cara keduanya, lihat. Cara kedua. Sepertinya lebih mudah nih cara kedua nih ya. Nanti kalian milih deh pakai cara pertama atau cara kedua, atau bahkan tidak dua-duanya ya. Oke, lihat cara kedua. Caram lagi ya. Cara kedua. Gini Mas, Bro. Cara kedua ini tidak sepanjang cara pertama, Bro. Gini kalian tadi punya fx. Fx sama dengan apa tadi teh? Sepertiga X pangkat 3 gitu ya. Kurangi dengan 16X. Gitu, Bro. Terus caranya kita turunkan, Bro. Kita turunkan berarti F aksen X sama dengan, Bro. Jadi berapa coba? Turun, 3-nya turun. Sepertiga kali 3 habis, tinggal X pangkat 2. Jadi pangkatnya kurangi 1 ya. Kurangi 16. Langsung aja, Bro, kita nolkan ya. Terus kita faktorin tuh, Bro. Kayak tadi kan udah faktorin mah. Gitu, Bro. Kita jadi berapa nih? X plus 4 dan X min 4. Berarti di sini X-nya berapa, Bro? Min 4. X1-nya misalnya. Di sini X2-nya jadi berapa, Bro? 4 ya. Langsung kita gambar, Bro, garis bilangannya, Bro, di sini. Di sini yang pertama X1-nya adalah min 4. X2-nya berapa, Bro? 4 ya. Sip. Kasih tanda plus minus ya. Pakai cek kayak tadi boleh, atau yang gampang gini. Kalau X kuadratnya atau pangkat tertingginya positif, berarti yang paling kanan positif. Kenapa kita pakainya yang ini, Mas? Bukan yang fx? Karena, Bro, karena ini garis bilangnya adalah garis bilangan apa? Ini adalah garis bilangan dari F aksen X, Bro. Bukan garis bilangan dari yang ini ya. Jadi kita pakainya ini. Kalau yang paling kanan positif, berarti kalau X kuadratnya positif, berarti yang paling kanan positif. Loncat ini negatif. Loncat positif. Ingat, kalau positif, kalau F aksennya positif itu gambarnya apa? Naik kan? Berarti ini naik, Bro. Ini naik. Ya, ini naik, Bro. Naik, terus ini turun. Ini naik. Kenapa turun? Karena F aksennya negatif. Turun, Bro. Turun. Ini F aksennya positif. Berarti ini naik. Seperti itu. Kalau kalian perhatikan, dengan seperti ini kalian sudah dapat
dua-duanya nih. Turun dapat, maksimum minimum dapat, bahkan nanti naik pun dapat. Lihat, perhatikan. Kalau ini naik, bro, ini naik. Ah, ini naik, terus ini turun. Ah, ya kan, kalau kalian punya gambar gini, naik ya. Kalian punya gambar naik, terus turun seperti ini. Ah, daerah sini apa nih? Ini naik, terus turun. Daerah sini apa? Maksimum atau minimum? Maksimum kan? Berarti artinya, bro. Ah, di sini maksimum, bro. Ah, berarti di sini dia maksimum. Gitu, bro. Oh, cerai, oh, cerai. Oh, cerai ya. Kalau yang ini, bro, yang sekarang ini turun, terus ini naik. Nah, kalian punya turun, ini turun, terus naik. Turun dulu, terus di sini berhenti, terus naik. Berarti ini apa nih? Minimum ya. Nah, kalau tadi yang ini maksimum kan? Ini maksimum, kalau ini apa? Minimum, gitu ya. Berarti titik ini, bro. 4 ini adalah titik apa, bro? Minimum. Ah, gitu, bro. Yang tadi maksimum, yang ini apa? Minimum. Oh, cerai? Oh, cerai. Kapan turun ya? Ini saat negatif. Ya, dia saat negatif dia turun, bro. Nah, saat dia negatif turun. Nah, di sini turun nih. Turun. Ah, gitu ya. Saat positif dia naik. Di sini naik, di sini juga naik lagi. Ah, gitu. Lebih enak pakai seperti ini, bro ya. Daripada pakai yang tadi kan panjang ya. Jadi bolehlah tapi dua-duanya. Oke deh. Saya hapus dulu. Jadi kalau dikatakan kapan naik dan kapan turun, ya udah kita udah ketemu nih. Kapan turun misalnya? Turun dulu deh, turun. Turun. Turun saat kapan? Turun saat apa coba? Ayo. Oke, turun. Turun saat kapan tuh? Dari min 4 sampai 4 ya. Min 4 lebih kecil X lebih kecil 4. Nah, dari sini sampai sini gitu ya. Kapan dia naik? Naiknya udah bisa dilihat langsung nih. Naik. Kapan dia naik coba? Dari sini lihat malah. Di kirinya min 4 kan naik. Berarti bacanya X lebih kecil dari min 4. Naik kan ya di sini ya, di kiri sini. Ah, terus di kanannya 4 ini juga naik. Berarti atau di kanannya 4 apa? Berarti X lebih besar daripada 4. Oh, cerai? Oh, cerai. Sekarang kapan dia maksimum? Ah, gitu. Atau minimum, dua-duanya. Maksimum. Maksimum saat kapan, bro? Maksimum saat X-nya itu min 4. Nah, ini ya. Maksimum kan di sini ya. Saat X-nya sama dengan min 4. Kapan dia minimum, bro? Dia minimum saat kapan tuh, bro? X-nya sama dengan berapa? 4. Sekarang nih contoh yang kedua. Kita baca. Sebentar saya geser aja deh dulu biar agak luas sedikit. Nah, gitu ya. Perhatikan di sini. Titik-titik stasioner dan interval naik, turun atau belok dari fungsi ini gimana nih? Wah, gimana nih, panjang nih ya. Kayak harap sabar. Nah, yuk, kalau kita JWB, yang jelas adalah langkahnya apa, bro? Langkahnya kalian turunan dulu. Yang jelas turunin aja nih, turunkan. Ya, kalau kita turunkan jadi berapa itu? F aksen X. F aksen X turunannya jadi apa coba? 4-nya turun nih. 4 kali 1/4 jadi 1 kan? Oke, turunannya 1/4 kali 4 jadi betul. Nah, jadi 1, tinggal X pangkat berapa? 3, karena pangkatnya berkurang 1 ya. 4/3 kali 3 tinggal berapa? 4 ya, karena 4/3 kali 3 gini, 4/3 kali 3 coret kan? Gitu, tinggal 4. Jadi nanti tinggal min 4. X-nya berkurang 1 pangkatnya. Tadinya pangkat 3 jadi pangkat 2. Nah, seperti itu. 2x kuadrat, 2 yang atas kali 2 yang bawah jadi berapa? 4x. Nah, seperti itu. Oke deh. Oh, cerai gitu nya. Ya. Lanjut. Terus berikutnya ini f aksen x-nya. Habis itu caranya adalah kalian faktorkan atau kita bikinkan 0 langsung deh. Jadi langsung kita nolkan nanti nih. Kita nolkan aja langsung. Nah, seperti ini. X-nya kita keluarkan 1 nih. Kalau kita keluarkan 1 jadi x. Nah, jadi yang dalam tinggal x kuadrat ya enggak? Karena x kali x kuadrat jadi x pangkat 3. Ini min 4x kuadrat. Nah, 4x kuadrat berarti ini 4. Karena X sudah ada keluar 1 jadi tinggal 4x gitu kan. Terus berikutnya. Nah, berikutnya gimana nih? Ini 4x, X-nya sudah keluar 1 ya tinggal 4, bro. Nah, cerai ini sama dengan 0. Gitu ya. Kalau saya bikin, bro. Nah, kalau saya bikin nih. Kalau saya bikin berarti jadi gini X. Ini kita faktorkan. Nah, kita faktorkan seperti ini. Sebentar, bro. Kita faktorkan gini. Ini sama dengan 0. Nah, ya udah deh. Ini X. Yuk, faktornya berapa coba ayo. Bilangan yang dikalikan harus ketemu, bilangan itu kalau dikalikan harus ketemu 4. Ini kan belakangnya. Tapi ditambahkan harus ketemu min 4. Yuk, berapa sama berapa? Bilangan yang dikalikan harus ketemu 4. Ditambahkan harus ketemu min 4 ya. Dikalikan harus ketemu 4. Ditambahkan harus ketemu min 4. Berapa sama berapa? Betul. Berapa coba? Belum jawab ya. Min 2 sama min 2 ya kan? Min 2 kali min 2 positif 4. Min 2 tambah min 2
negatif 4. Oh, berarti angkanya min 2 sama min 2 Mas Bro. Seperti itu. Cere. Oh, cere ya. Jadi ini saya hapus lagi aja ya. Hilang. Gitu. Ya, kita cari akar-akarnya nih. Berarti ini ada akarnya kembar nih. Ini akarnya kembar nih. Ini X ya kan. Ini X-nya berapa nih misalnya? Sebentar Bro. Yang ini dulu deh. Kita bikin yang ini dulu. Yang ini X1 ya. Kalau sendirian gini X-nya berapa? 0 ya. Kalau sendirian X-nya 0. Kalau gini berarti nilai X-nya berapa nih? Biar 0. Di dalam kurung biar 0. Berarti X-nya diganti berapa? X-nya diganti dengan 2. Ya nggak? Ini juga sama kan? X3-nya juga 2. Berarti ada yang kembar nih Bro. Caranya gimana nih? Nah, kalau udah seperti ini kalian bikin garis bilangan Bro. Bikin garis bilangan seperti ini. Ada berapa itu? Ada 3 ya, tapi yang 2 ini kembar. Berarti gini Bro, ini 0. Ini 0 di sini. Terus ini di sini ada 2. Tapi kembar. Terus lagi tebelin 2. Nggak ngaruh sih sebenarnya ya. Ingat, kalau kembar itu dikasih apa Bro? Di contoh sebelumnya, di teori itu kasih air mancur. Gitu. Ya kan ya? Sip. Oke, terus berikutnya nih Bro. Kalau kalian perhatikan, nanti kalian kasih tanda plus minus nih. Kasih tanda plus minusnya gimana? Boleh kalian langsung lihat koefisiennya di sini. Ini kan positif nih. Positif ya. Berarti artinya yang paling kanan di sini nanti positif. Gitu. Cara mudahnya gitu. Ya, kalau di sini positif, berarti yang paling kanan di sini positif. Kalau kalian nggak mau seperti ini, ya boleh dimasukin pakai angka ya, dicek nanti. Masukin angka misalnya angka 3, masukin 3 ke sini, hasilnya negatif atau positif, gitu ya. Cere. Sip, gitu ya. Berarti sini positif, sini nanti negatif. Inilah gunanya air mancur tuh gitu. Di sini positif, di sini negatif. Kalau kalian nggak ada air mancurnya, pasti nanti positif, yang sini jadi negatif nih ya nggak? Gitu. Jadi kalau saya bikin lagi garis bilangannya nih, atau air mancurnya dihapus itu nggak apa-apa. Jadi nanti gini, saya bikin lagi, tetapi tanpa air mancur. Ya kalau saya bikin tanpa air mancur, berarti sini plus, sini plus. Sini nggak usah dikasih, berarti sini min. Gitu kan? Ingat, kalau min itu fungsinya naik atau turun? Kalau min, coba ayo. Kalau min itu fungsinya tuh turun Bro. Berarti ini ke sini turun. Seperti ini. Ini turun ya. Terus ini ke sini naik Bro. Ini naik ke sini. Di sini ternyata tidak turun tapi naik lagi. Berarti ini naik lagi Bro. Di sini boleh naik lagi. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian perhatikan Bro, ini ada naik ya. Ini naik. Ini naik. Ini turun Bro. Turun. Pas ini naik. Ini juga naik lagi. Ini naik lagi. Kalau dia turun terus naik, ini turun terus naik, berarti titik ini namanya apa? Minimum ya kan? Berarti titik di sini Bro, ini kan turun. Berarti titik 0 ini nanti 0 ini dia akan mencapai minimum Bro. Titik di sini dia akan mencapai minimum. Ini naik lagi. Masih ingat nggak kalau pas naik lagi? Naik. Terus naik lagi. Seperti ini. Ini namanya titik apa nih? Belok. Ya kan? Naik lagi. Berarti titik di sini nanti titik apa Bro? Titik belok Bro. Belok. Gitu. Cere gitu ya. Dari sini sebenarnya udah ketahuan nih Bro. Dari sini udah ketahuan ya. Ini saya geser Bro. Geser Mas. Oke, sampai sini deh. Stop. Dari sini kalian sudah tahu sebenarnya kapan naik, kapan turun gitu kan ya. Coba kita cari turunnya dulu deh. Turun itu berarti yang negatif. Yang negatif di mana? Di sini kan? Di kirinya 0 ya. Daerah sini yang turun nih. Ini di sini negatif. Berarti di kirinya 0. Berarti dia turun saat X lebih kecil dari berapa? 0. Gitu ya. Di kirinya 0. Kapan dia naik? Coba ayo naik. Kapan coba ayo naik? Naik itu sebenarnya di kanannya 0 sampai 2, tapi di 2 juga naik lagi. Berarti artinya apa dia? Dia saat di kanannya 0 naik, di kanannya 2 naik juga. Berarti dia naik saat kapan? Saat di kanannya 0 semuanya. Di sini naik semuanya. Gitu ya. Jadi di kanannya 0 positif semua kan? Berarti artinya dia naik saat X lebih besar daripada 0. Terus kapan dia minimum? Di sini udah ada tuh minimum. Minimum saat X-nya berapa tuh? Minimum saat minimum. Minimum saat X-nya sama dengan 0 ya. 0. Kalau ditanyakan misalnya ditanyakannya adalah koordinatnya gini Bro. Lihat tadi kalian punya fx. Fx-nya apa tadi ya? 1/4 X pangkat 4 ya gini ya. Betul ya? Ya, terus 4/3
X pangkat 3 gitu kan ya. Ditambah dengan apalagi tadi lupa ini saya, 2x kuadrat. Nah, ini dia gitu kan. Ini minimumnya saat X sama dengan 0, atau kalau ditanyakan koordinatnya bro, kalau ditanyakan koordinatnya nih, kalau ditanyakan berarti kalau saya masukin F0, ini kan saat X nya 0 nih, nilai Y-nya berapa, ini sama aja nilai Y-nya nih, nilai Y-nya berapa nih, masukin 0 jadi 0, masukin 0 ini 0 juga, masukin 0 0 juga, berarti Y-nya 0 bro. Nah, jadi ini nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi nanti titiknya berapa koma berapa? Saat X-nya 0, Y-nya 0, berarti titiknya bro yaitu 0,0. Nah, dia mencapai minimum. Jadi saat titiknya X-nya 0, Y-nya 0, berarti nanti ini mencapai minimum di titik 0,0. Nah, saat kapan? Saat X-nya 0, ya kan ya? Oke. Maksimum nggak ada maksimum, belok adanya. Nah, belok. Kapan dia belok? Kapan coba belok? Setelah ada tikungan ya, tetap ya. Sini saat X-nya berapa? Saat X-nya 2. Kalau ditanyakan titiknya bro, ya kita masukin bro, Fx tadi, F-nya kan ini. Langsung kita masukin aja deh. Masukin 2 berarti ya. Kalau kita masukin 2, nah ya masukin 2 ke sini. 1/4 2 pangkat 3 berapa coba 2 pangkat 3 teh? 2 pangkat 3 16. 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 16. Dikurangi 4/3 gitu ya. 2 pangkat 3 8. Ah, ditambah dengan ini masukin X-nya ganti berapa? 2, ya kan ya? 2 kali 2 4. 4 4 8, berarti ini hasilnya ada 8 gitu kan ya. Coba kita hitung ya. Kalau kita hitungnya hasilnya berapa nih coba nih. Nah, pelan-pelan aja bro. Kalau kita coret-coret ini kan bisa coret nih. Coret jadi berapa nih? 4 ya kan ya. 4 tambah 8 jadi berapa? 12. Nah, kalau kita hitung berarti ini 12 tambah 8 12 dikurangi dengan 4 kali 8 32 per 3 ya. Kalau kita samakan penyebutnya bro, nah jadi per 3 semua, berarti ini 3 12 per 3 jadi berapa nih? 36 ya, karena 36 bagi 3 itu 12 kurangi dengan 32 per 3 berarti berapa? 4 per 3. Oh berarti 4 per 3 bro. Oh berarti nilai Y-nya saat X-nya 2 ya, ini nilai Y-nya nih saat X-nya diganti 2 jawabnya 4 per 3. Berarti titiknya gini, saat X-nya 2, Y-nya 4 per 3. Nah, ini titiknya. Oh, cere. Gitu ya caranya ya. Sip. Nah, sekarang contoh yang nomor 3 ya. Sini selembar karton persegi panjang dengan ukuran 8 cm kali 5 cm. Terus dibuat keempat sudutnya, dipotong keempat sudutnya dengan bentuk persegi dengan sisi X. Paham gak nih maksudnya ya? Belum ya. Dari bangun tersebut akan dibuat sebuah balok. Maka volume maksimum dari balok itu adalah, jadi gini bro. Kalau saya JWB, nah, di situ ada selembar karton berbentuk persegi panjang. Jadi kita bikin persegi panjang nih. Kita bikin persegi panjang seperti ini. Oke, sebentar. Ini mah persegi. Kita bikin persegi panjang. Ah, seperti ini. Gitu ya. Ini ukurannya berapa tadi? 8 cm kali 5 cm. Gitu ya. Berarti ukurannya adalah ini 8. Ini 5 bro. Ah, seperti itu gitu ya. Terus pojok-pojoknya ini akan dipotong nih bro. Pojok-pojoknya ini nanti akan dipotong bentuk persegi. Di sini akan dipotong bentuknya persegi. Ah, gitu ya. Jadi ini dipotong nih segini. Ah, oke, segitu gitu ya. Potong bentuknya persegi bro. Yang lainnya juga sama. Dipotongin juga semuanya nanti gini bentuknya. Ah, dipotong nanti ini hilang. Jadi yang ada kotak-kotaknya itu hilang ya. Nah, ini semuanya dipotong, ini semua pojok-pojoknya dengan ukurannya persegi katanya. Oke, ukurannya persegi semuanya. Oke, sebentar mas bro. Nah, ini dia ya. Ini udah kepotong semua nih. Dengan ukurannya apa? Sisi perseginya adalah sisi perseginya apa ini? X katanya. Berarti artinya apa bro? Artinya sini panjangnya X. Ah ya. Jadi persegi ini panjangnya X bro. Jadi ini panjangnya X. Ini panjangnya X. Ini X semuanya nih. Ini X, ini X. Semuanya X. Ini kepotong X, kepotong X, ini juga kepotong X, ini juga kepotong X gitu ya. Sip. Jadi artinya nanti panjang dari sini ke sini nih. Nah, sebentar Mas Bro. Panjang dari sini ke sini. Lah. Panjang dari sini nih, pojok sini. Sebentar nih. Repot amatnya. Kayak dari pojok sini ke sini. Stop ya, nggak sampai pojok. Itu berarti panjangnya yang tadinya 8 bro, yang tadinya 8. Berarti ini panjangnya adalah sekarang 8 dikurangi X dikurangi X, jadi dikurangi 2X. Seperti itu. Sudah nggak? Ngerti ya? Sip.
Oke, sip. Berarti sisi ininya ketahuan ya, karena tadinya panjang 8, ini kepotong X di sini, ini kepotong X lagi, jadi tinggal 8 kurangi 2, 2X. Ah, kalau yang tingginya ini gimana nih? Ah, sebentar 5-nya saya hapus dulu. Ah, tadinya 5 nih, semuanya teh 5 ya, dari sini ke sini teh 5 nih. Pol-polnya tuh 5. Ah, pol itu 5. Ah, sekarang kita cari dari sini aja nih. Di sini aja ya. Yang tadinya 5 berarti nanti 5 kurangi dengan apa? X berarti kurangi 2X. Gitu ya. Sip. Ah, sekarang kita akan bikin dia jadi sebuah balok, Bro. Kita gambar nih ya. Ah, ini dia, Bro. Kalau kita gambar ini ya. Ah, sini. Jadi ini panjangnya nih, Bro. Ini ke sini nanti panjangnya ya sama dengan panjang ini kan 8 min 2X. Jadi panjangnya 8 min 2X ini, Bro. Ah, sebentar Mas, Bro. Sini 8 min 2X. Ah, gitu ya. Lebarnya ke sana, Bro. Ini lebarnya ke sana kan, kalau dilipat kan jadi gini. Ini berarti nanti 5 min 2X. Ah, gitu. Ah, tingginya, Bro, ini ke sini, tingginya ini X, Bro. Karena tekukannya kan. Jadi yang saya apa ini? Yang saya ini tuh bolong nantinya ya. Ini bolong nih. Ah, di sini bolong. Jadi yang saya kotak-kotak ini bolong kan, dipotong ya. Jadi ditempeli, ditekuk, ditempeli jadi seperti ini. Ya, kebayang nggak ya? Sambil dibayangin ya, yang belum kebayang dibayangin ya. Oke, sip. Karena yang ditanyakan itu adalah volumenya, Bro, saya geser. Bentuknya seperti ini. Yang ditanyakan volumenya. Yang namanya volume itu rumusnya apa, Bro? Panjang kali lebar kali tinggi, gitu kan ya. Di sini berarti panjangnya apa itu? 8 min 2X, berarti nanti 8 min 2X, 8 min 2X kali lebarnya itu 5 min 2X. Ya, kali tingginya apa, Bro? X. Ah, itu dia ya. Kalian kalikan satu per satu tuh, Mas, Bro, ya. Kalian kalikan satu per satu. Waduh, gimana coba ayo ngalikannya ya. Ya udah, kalikan aja satu per satu, tapi harap sabar nih ngaliinnya ya, karena mungkin sedikit panjang. Ah, 8 kali 5 berapa coba? 40 ya, berarti ini 40. Terus berikutnya lagi 8 kali min 2X. Ah, 8 kali min 2 jadi min 16X. Pintar, sip. Terus berikutnya lagi min 2X kali 5. Nah, berarti min 10X. Terus berikutnya lagi min 2X kali min 2X, min 2 kali min 2 jadi apa? 4. 4 apa? 4X kuadrat, Bro. Nah, 4X kuadrat. Oh, cerai gitu ya. Mau disederhanakan dulu boleh, kalau kita sederhanakan dulu, tapi ini masih kali X ya, lupa. Nah, yang di dalam kurung kita sederhanakan dulu boleh. Kalau kita sederhanakan dulu, X kuadratnya saya taruh depan, jadi 4X kuadrat. Min 16X sama min 10X jadi min 26X ditambah 40 dikali apa? X. Nah, ini kalikan lagi ke dalam nih. X nya kalikan ke dalam, X kali 4X kuadrat jadi 4X pangkat 3. Nah, gitu kan. 4 kali 26X kali X jadi 26X kuadrat, betul. Ah, pintar. 40 kali X jadi 40X. Oh, cerai. Ini V-nya, volumenya. Nah, ingat, volume akan mencapai maksimum atau sebuah fungsi akan mencapai maksimum jika dia turunannya adalah sama dengan 0, gitu kan ya? Oh, cerai. Jadi saya geser dulu, Bro. Geser lagi, Bro. Ah, gitu ya. Jadi kalau volume kita misalkan ini sebagai fungsi X, nah, volume sama dengan Fx misalnya, gitu ya, dia akan mencapai 0, nah, mencapai 0 akan maksimum jika apa? Maksimum kan stasioner kan ya, maksimum itu adalah stasioner, berarti sama aja dia akan mencapai maksimum. Syaratnya apa nih? Stasioner itu syaratnya apa? Fungsi itu turunannya harus sama dengan berapa? 0. Ah, itu dia ya. Jadi nanti udah kita turunin nih f aksen x-nya atau v aksen atau f aksen. Ah, jadi kalau kita turunkan ini sebagai f ya, kita turunin jadi apa nih? 4x pangkat 3 turunannya jadi apa? 12x kuadrat. Oke? Nah, 26x kuadrat turunannya jadi apa? 52. 52 apa? 52x. Ya kan? Terus 40x turunannya jadi apa? Jadi 40, Bro. Nah, jadi 40. Ini harus sama dengan berapa? 0. Nah, kita sederhana ini ya. Kita sederhanain, bisa nggak dibagi 4 semua? Bisa ya, coba semuanya. Ini semua kita bagi dengan 4. Nah, kita bagi 4 berarti hasilnya berapa coba, Bro? Bagi 4 jadi 3x kuadrat. Bagi 4 jadi berapa tuh? Bagi 4 jadi berapa coba? 13, betul ya, 13x. Bagi 4 jadi 10 sama dengan 0. Ah, ini dia f aksennya gitu ya. Sip, saya tulis lagi di sini deh. Nah, biar nggak terlalu manjang ke bawah. Saya tulis di sini, di atas ini jadi f aksen x-nya.
fx-nya atau vx-nya boleh sama aja. Itu adalah apa itu? 3x kuadrat min 13x. Gitu kan? Terus berapa itu? Plus berapa tadi? Plus 10. Nah, sama dengan 0. Difaktorkan, Bro. Bisa nggak dimanfaktorin kayak gini nih? Bisa lah ya. Bisa? Bisa. Lihat, perhatikan sini yuk. Oke, kita faktorkan. Bisa nih manfaktorkannya? Bingung ya? Nah, gini dulu deh ya. Kalau belum terbiasa nih, saya kasih catatan. Nah, catatannya di bawah sini. Nah, kalau kalian punya 3x kuadrat, nanti biar gak terlalu panjang di sini, 3x kuadrat min 13x tambah 10 sama dengan 0. Kalian tulisnya gini dulu nih. Kalian tulis 3x, ini kalian tulis 3x seperti ini dulu ya. Nah, gini dulu nggak apa-apa, terus kasih sepertiga. Kalau 2 nanti 2x kasih 1/2 ya. Kalau misalnya ini 5x kuadrat ya berarti 5 1/5. Nah, sekarang kalian cari bilangan tuh. Cari bilangan yang dikalikan harus ketemu ini loh ujung-ujungnya. 3 kali 10 berapa? 30. Cari bilangan yang dikalikan harus ketemu 30, tetapi ditambahkan harus ketemu tengahnya. Tengahnya berapa itu? Min 13 ya. Berapa sama berapa coba bilangannya? Berapa? Iya, betul ya. Berapa coba? Min 10 sama min 3 ya kan, atau min 3 sama min 10 gitu ya. Min 10 sama min 3 ya enggak? Min 10 tambah min 3. Min 10 kali min 3 30. Min 10 tambah min 3 min 13. Berarti sini min 10 dengan min 3. Oke. Nah, yang sini sepertiganya diapakan Mas? Sepertiganya biarin boleh atau kita kalikan ke yang gampang. Yang gampang yang mana? Ini kan belakang ya kan? Berarti nanti yang kiri tetap yaitu 3x min 10. Yang kanan kalikan sepertiga nih. Jadi tinggal x kalikan sepertiga jadi 1. Inilah faktornya ya. Gitu ya. Sip. Jadi ini kalau saya tulis ini faktornya, Bro. Nah, seolah-olah kalian sudah pintar nih tiba-tiba. Ah, emang udah pintar kan? Nah, ini gitu ya. Faktornya terus x min 1 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini pembuat nolnya x-nya berapa, Bro? Ini pembuat nolnya x-nya berarti berapa? 1 ya. Kalau min jadi plus. Ini pembuat nolnya berapa nih? Kalau min jadi plus yaitu 10, tapi ada 3-nya berarti 10/3 gitu kan? Sip. Ocre. Itu habis itu bikin garis bilangan, Bro. Yang ini, nah ini saya hapus dulu. Hilang, ayo. Hilang ya. Kita bikin garis bilangan, Bro. Bikin garis bilangan gini, Bro. Di sini x-nya 1 taruh di kiri karena 1 lebih kecil dari 10/3. Di sini adalah 10/3. Nah, ingat tanda plus minusnya paling gampang gimana? Lihat koefisien dari x kuadrat. X kuadratnya koefisiennya berapa? 3 kan? 3 itu positif ya. Nah, ini kan positif nih. Kalau positif berarti yang paling kanan apa? Positif. Nah, ini negatif, ini positif. Gitu kan ya? Berarti kalau kita kasih naik turun, kalau positif naik atau turun? Naik. Berarti fungsi ini naik nanti. Nah, ini turun. Ini naik. Ah, gitu Mas Bro. Naik. Di sini naik. Di sini apa? Turun. Nah, di sini naik. Ocre. Kalau kalian perhatikan di mana dia maksimum? Dia maksimum tuh saat gini, Bro. Ada naik terus turun. Di naik terus turun. Berarti di sini nanti maksimum. Yang mana kira-kira? Yang 1 atau yang 10/3? 1 ya nggak nih? Naik terus turun. Kalau 10/3 itu minimum ya. Di sini maksimumnya. Sini maksimumnya, Bro. Nah, kalau ini apa? Minimumnya, Bro. Minimumnya. Ya, yang ditanyakan kan yang maksimum tuh. Berarti yang kita cari yang maksimumnya, Bro. Ocre. Jadi dia maksimum saat kapan, Bro? Maksimumnya dia akan mencapai maksimum kotak itu. Nah, kotak itu akan mencapai maksimum saat kapan, Bro? Saat x-nya sama dengan berapa, Bro? 1. Ya udah nih. Kalau x-nya sudah ketemu 1 seperti ini, untuk mencari volumenya ya tinggal masukin, Bro. Ya, apa teh volume rumusnya? Ayo. Volume sama dengan atau fx. Nah, fx volume atau fx-nya. Atau kita sebut fx-nya boleh. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya kan ini tadi. 8 min 2x kali lebarnya 5 min 2x ini kan. 5 min 2x dikali tinggi. Tingginya x. Ya tinggal masukin yuk. 8 x-nya 1. Ini jadi x-nya diganti 1 nih. X-nya diganti 1 berarti 8 kurangi 2 ya kan. X-nya ganti 1. 5 kurangi 2. X-nya ganti 1. 8 kurangi 2 berapa? Ayo. 6. 5 kurangi 2 3. Nih 1. 6 kali 3 kali 1 berapa?
18 ya, berarti 18. Satunya apa? Kalau sentimeter berarti sentimeter apa? Cubik. Oh, cere. Ini volumenya. Volume apa? Maksimumnya. Oh, cere. Oh, cere. Bisa kira-kira? Bisa ya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Makasih. Pinter-pinter ini anak siapa? Ya, oke. Sampai sini dulu. Dadah. See you. Bye-bye.